dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jodohnya langgeng dunyo ngantos akhirat, Allahumma amin. Bapak dan saudara yang saya hormati, saya waktu Sohibul Bait ke rumah saya minta agar waktunya tepat ba'dal maghrib karena jam 8 saya ngaji di Srono ya, di masjid. Ini pas tepat waktu. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan ketika Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan putri beliau Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, mendapatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Setelah akad nikah selesai, Nabi Muhammad berdoa. Doanya pendek, singkat, tapi makna cakupannya sangatlah luas dan dalam. Hampir rata-rata kiai hafal doa ini, karena memang pendek doanya. Doanya begini, Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka, semoga mempelai berdua ini rumah tangganya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah usahanya, Allahumma amin. Barokah rezekinya, Allahumma amin. Barokah anak keturunannya dan barokah rumah tangganya. Wa baraka alaika, dan semoga barokah ketika senang maupun susah. Nabi Muhammad tahu persis bahwa hidup ini tidak semuanya senang dan tidak semuanya susah. Bahwa hidup ini tidak selamanya senang dan tidak selamanya susah. Maka ketika senang pun semoga tetap mendapat barokah, susah pun tetap mendapat barokah. Kalau ketika senang barokah berarti pandai bersyukur. Kalau ketika susah barokah berarti pandai bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan harus yakin ketika hari ini panjenengan di posisi yang susah, jangan galau, jangan pesimis. Panjenengan harus tetap optimis, bisa saja sebulan yang akan datang Anda orang yang sukses dan bahagia. Kalau sekarang Anda orang yang sukses, jangan terlalu bersenang-senang. Bisa saja sebulan lagi Anda termasuk orang yang susah. Tidak ada di dunia ini kesenangan yang abadi dan tidak ada di dunia ini kesusahan yang abadi. Tidak ada. Kesenangan yang abadi hanya satu. Jika masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga masuk surganya Allah semuanya ini. Allahumma. Kesusahan yang benar-benar susah ketika masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selama di dunia ini tidak ada kesenangan yang abadi dan tidak ada kesusahan yang abadi. Betul enggak? Uang memang tidak dibagi sama oleh Allah. Uang tidak dibagi sama. Ada satu orang uangnya 1 triliun, ada. Ada satu orang uangnya miliaran, ada. Ada satu orang uangnya ratusan juta, ada. Ada satu orang uangnya tiap hari hanya puluhan ribu. Ya 50.000, 100.000, mau naik 300.000 ditipu temannya ya. Bener. Mana orangnya? Uang memang tidak dibagi sama, tapi yakinlah Anda, sedih dan gembira dibagi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis dan tertawa dibagi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah dan senang dibagi sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ini kalau melihat orang kaya, jangan dikira senang toh, Pak. Mereka juga punya susah.
Jika Anda melihat orang yang melarat, jangan dikira susah toh orang melarat, mereka juga punya senang. Orang melarat bisa tersenyum, orang kaya bisa menangis. Sedih dan gembira tidak akan selamanya. Semuanya numpang lewat, mampir sementara. Sedih dan gembira takkan selamanya, semua kan sirna, ganti dan berubah, tidak peduli siapapun dia, yang menangis dan yang tertawa, yang bersedih dan yang gembira, selalu mewarnai hidup manusia, baik dia miskin ataupun kaya. Ono alek tune tepak iki, Pak. Baganya Rasamsul ini. Saya pernah barengi orang kaya. Mungkin di Banyuwangi ini kekayaan beliau mungkin nomor 3 lah ya. Koleman di Surabaya. Acara akad nikah. Dulu orang Banyuwangi sukses di Surabaya, saya dapat undangan. Si orang kaya ini ngebel saya, Ustadz sampai dapat koleman ke Surabaya, dapat. Bareng saya, siap dihampiri ke rumah saya. Satu mobil dengan saya. Nyampe di Surabaya, acaranya resepsi di hotel, prasmanan mewah. Saya barengi orang kaya ini, uangnya di bank miliaran lah. Begitu makan, saya tengok, saya di sampingnya, buka tutupin nih, tek, ketok sate gulai ini lu bengok. Kenapa Pak kok bengok Pak? Tidak berani Pak, ini kolesterolnya tinggi Pak, tidak berani saya. Geser lagi ada rawon, bengok lagi. Kenapa Pak? Ini kolesterolnya tinggi Pak, tidak berani saya. Geser lagi ada urang segini-gini, udang apa namanya? Udang lobster, itu di Denpasar satu udang 50.000. Itu ada 2 meja udang, masakannya macam-macam. Lihat udang itu, kenapa Pak? Urat asam Pak Yai. Tidak berani saya, ini kaki saya bisa cekot-cekot Pak Yai. Ini bisa kumat urat asam saya ini Pak Yai. Geser lagi, tak tutno, sing digolek ya apa jane iki. Tibake goleki timun Pak. Ya Allah, di pojokan dapat timun 2 segini-gini. Kerupuk loro. Ya itu sudah yang dimakan. Segone titik ambek timun. Kerupuk loro. Orang ini miliaran, urusan mangan susah dia. Urusan makan susah dia. Orang kaya pun punya susah, punya sedih. Kula mboten, kula nggih sate 5, urang lobster 3, kerapu sitok, gule sak mangkok. Isa onoke lah nggih. Ya ono iku ya apa maneh. Ya kula mboten golek sing gak ono, sing ono niku mboten lho. Makan satu meja dengan saya, Pak. Lihat saya makan sate gulai itu dia geleng-geleng kepala. Pak Yai enggak apa-apa makan sate kambing, gulai kambing, enggak apa-apa saya. Pak Yai umur berapa? Waktu itu saya umur 50, sekarang 56. Pak Yai, saya tiap bulan cek kesehatan di Jakarta, Pak Yai. Dokter saya menyarankan umur 50 tahun ke atas hindari makan daging kambing, Pak. Kalau Pak Yai kepingin sehat, jangan makan daging kambing umur 50 tahun ke atas. Saya bilang, kenapa Pak? Dokter saya bilang begitu. Karena kambing mengandung kolesterol tinggi, Pak Yai. Saya jawab, dokter sampean goblok aku. Loh kok goblok Pak Yai? Goblok Pak. Tamatan Amerika Pak Yai. Jarno Amerika, Inggris, Jepang, Australia goblok. Di mana Pak Yai bodohnya? Tak duduno ta? Nggih Pak Yai. Pak, setahu saya kambing tidak pernah mengandung kolesterol tapi mengandung anaknya sendiri.
Saya mulai kecil sampai tua segini nih belum pernah lihat ada kambing mengandung kolesterol. Setahu saya kambing mengandung anaknya sendiri. Kak goblok lah dokter sampai. Pak, kalau sampai ndak suka daging kambing, ndak usah memprovokasi yang lain untuk tidak makan. Saya bilang gitu. Bilang aja saya kalau ndak makan, Pak Yai, saya ndak makan sate kambing karena kurang sehat, selesai. Kenapa begitu? Semua nabi pengembala kambing, semua nabi suka daging kambing. Termasuk Nabi besar Muhammad SAW. Beliau pengembala kambing dan beliau suka daging kambing. Makan daging kambing berarti mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Betul enggak? Enggak usah bilang begitu Pak. Dan umat Islam Pak tidak bisa jauh dari sapi dan kambing. Tidak bisa jauh. Kenapa Pak Yai? Karena kambing dan sapi sudah menjadi bagian syariat agama Islam. Di mana Pak Yai syariatnya? Ya apa sampean gak ero Idul Adha, sampean kurban lemur ta merenjing aku. Goblok gak marek-marek sampean. Riyo haji lho sampean kurban lemur apa merenjing? Ya Allah. Nggih betul? Bapak Ibu yang saya hormati, saya cintai, ini Idul Adha kita motong kambing dan sapi. Ketika kita punya anak diperintah dengan Nabi Muhammad suruh akikoh. Akikoh pun menyembelih kambing, bukan lemur. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Nah ini. Uang memang tidak dibagi sama, tapi sedih dan gembira dibagi sama. Seterusnya doa tadi, wajah ma'abainakuma fi khairin. Sepakat suami istri untuk selalu melakukan kebaikan dan kebaikan. Kompak di dalam menjalankan kebaikan, saling mendukung dalam menjalankan kebaikan. Dik, ayo dik jamaah asar dik, monggo mas, didukung gitu. Satu saat mas, ayo mas jamaah sholat isya, ayo dik, mas ono pengajian loh mas, nanggung pengajian umum, ayo mas teko mas, dukungan niku apik niku nggih betul, sepakat gitu loh. Yo dik, ayo dik, budal. Sing lanang tangi dhisik kugahan sing wedok, dik dik subuh. Apa mas? Imbuh. Subuh. Subuh sih, gue terus imbuh. Sepakat dalam kebaikan. Oh Pak, kalau sudah suami kompak dalam melakukan kebaikan dan kebaikan, Masya Allah, rumah tangga itu tentrem. Dan mempelai berdua, panjenengan harus punya cita-cita, anak saya harus lebih baik daripada saya. Harus begitu ya. Agamanya harus lebih kuat, ngajinya harus lebih pinter, ibadahnya harus lebih tekun. Sampean harus punya cita-cita begitu. Kalau panjenengan punya cita-cita anak panjenengan lebih baik daripada panjenengan, berarti panjenengan berdua telah berkontribusi kepada kemajuan Islam 30 tahun yang akan datang. Bagaimana sih nasib Islam 40 tahun lagi yang akan datang? Jawabannya adalah calon anak panjenengan nanti itu. Nanti yang akan ngimami di masjid, yang akan jadi khotib di masjid, ngimami yasin tahlil, ngimami sholawatan, itu putra panjenengan nanti 40 tahun yang akan datang. Maka persiapkan hari ini. Kalau 40 tahun lagi, panjenengan sudah di kuburan semua, sudah habis itu sudah. Semua ini. Kalau saya insya Allah masih, insya Allah ya. Nah, rambut saya putih ini belum tua, kesalahan sampo. Ya.
Biasanya pakai sunslik keliru Imron ya, jadi agak iya. Kalau rakom ini asli putihnya ini. Kalau saya kesalahan sampo ya. 75% pengaruh istri itu sangat menentukan di dalam rumah tangga. Allah Ta'ala dawuh nisa'ukum harthul lakum. Istrimu sawah ladang. Istri oleh Allah diibaratkan sawah. Bibit itu walaupun tidak begitu unggul, tidak begitu baik bibitnya, tapi kalau sawahnya kelas, ditanduri nopo-nopo niku tukule niku sae. Tanduri semongko, tukule api, tanduri timun, tukule api. Pancen sawahnya kelas memang. Tapi walaupun bibit unggul, lek sawahnya gak tepak, padas campur watu. Dos. Nabi Nuh itu bibit unggul. Nabi Pak siapa bilang tidak unggul? Sayang istrinya tidak tepat. Punya anak Kan'an persis ibunya. Di Al-Quran istri Nabi itu yang masuk neraka kan dua. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Daraballahu mathalan lilladina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kana tahta abdaini min ibadina salihaini fakhanatahuma fala yughni anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Perumpamaan istri yang ingkar adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kana tahta abdaini min ibadina solihaini. Padahal kedua perempuan hidup di tengah-tengah orang yang soleh. Nabi Nuh soleh, Nabi Lut soleh. Fakhonatahuma. Sayang keduanya khianat kepada suami. Sampai-sampai ketika mau tenggelam di lautan, istri Nabi Nuh masih agak membela, ya Allah itu istri saya, ya Allah itu anak saya, ya Allah. Allah menjawab di Al-Quran, ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Nuh, bukan keluargamu itu. Ngapunten. Ojo ngomong bojone ustad, bojone mubalek, bojone guru ngaji, bojone Nabi lho ana sing mlebu neraka, pamane bojone sampeyan. Sepotongane. Temenan iki. Temen aja ini temenan iki. Bibitnya unggul Pak Nabi Nuh. Ada lagi cerita sebaliknya di Al-Quran. Bibitnya ndak unggul, tapi istrinya solihah. Masya Allah, Siti Asiyah. Siapa Siti Asiyah? Istri Raja Fir'aun. Wis Raja Fir'aun. Bibitnya mentak gak unggul belas. Saya nggak punya anak, beliau berdua ini, tapi Siti Asiyah menemukan bayi hanyut di sungai, di dalam peti, diambil. Padahal saat itu Raja Fir'aun, pokoknya tahun itu ada bayi laki-laki lahir dari perut ibu siapapun dibunuh. Karena menurut informasi tukang-tukang takwil mimpi, setahun itu jangan sampai ada bayi laki-laki lahir. Karena bayi itu nanti akan membunuh sampean Raja Fir'aun. Untuk tahun ini saja pokok laki-laki yang lahir bayi itu harus dibunuh. Jadi semua laki-laki lahir dibunuh oleh tentara-tentara Fir'aun. Ada perempuan yang hamil tidak kelihatan, malam-malam lahir bayi laki-laki, taruh di peti, dihanyutkan di sungai. Sampailah kepada Siti Asiyah pagi-pagi sedang mandi di sungai, peti itu terus mendekat kepada Siti Asiyah. Diambil ternyata isinya bayi. Digendong masuk Raja Fir'aun. Siapa dek? Saya nemu di sungai mas. Laki apa perempuan? Laki. Dek,
kesepakatan rapat kerajaan tahun ini pokok bayi laki-laki dibunuh. Kalau perempuan biarkan. Termasuk bayi ini. Mas, kalau sampean mau bunuh bayi ini, sampean bunuh juga saya. Siti Aisyah saat itu wanita tercantik. Tidak ada yang nandingi kecantikan Siti Aisyah saat itu. Saking halusnya kulitnya, kalau minum kopi celengnya ini kelihatan dari gulunya nih lehernya kelihatan, turunnya kopi itu kelihatan. Saya enggak sama celengnya, jadi enggak bisa kelihatan ya. Bodoh-bodoh celeng. Raja Fir'aun digedak sama Siti Aisyah, enggak berani, Pak. Iya, enggak berani. Sejak itulah sejarah. Pokoknya orang digedak mau itu langsung nyelepret misalnya. Berengose sing keles-lesih. Wis sing gagah wis. Ambek sing itu, Mas, sampean. Alah. Kok tiku celurut. Masya lempoh ngene iki. Ada. Lempoh ya. Telek. Mas yo penceramah. Kemprak sing wedok kok tiku celurut. Sudah selesai ya, gini kelamaan ini. 7:30. Insyaallah. Diambillah bayi ini, dirawat oleh Siti Aisyah. Masya Allah. Di kerajaan yang rusak. Kerajaan Fir'aun kerajaan dolim. Tapi di tangan wanita yang solihah. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'inda baitika. Lupa saya seterusnya ayat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Perumpamaan istri yang solihah. Istri Raja Fir'aun. Setiap malam beliau berdoa. Ya Allah, bangunkan kerajaan di surgamu ya Allah. Apa kerajaan Fir'aun ini? Saya tidak tertarik. Dan lindungi saya ya Allah dari kedoliman Fir'aun ini. Dan tentara-tentaranya yang rusak ini. Jadi hidup di kerajaan yang rusak. Setiap hari wis minuman keras apa itu jadi satu. Tapi ada perempuan satu solihah. Bayi yang nemu di sungai dididik oleh Siti Aisyah. Besar. Menjadi Nabi Musa alaihi salam. Padahal umpamanya segelimur ini rusak semua. Tapi ada wanita satu aja yang solihah. Dari perempuan ini akan tumbuh generasi yang bagus. Apalagi jika perempuan panjenengan istri panjenengan solihah semua. Masya Allah ini. Nggak usah niru Raja Fir'aun, nggak usah niru istri Nabi Nuh. Yang ditiru yang tepat Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim bibit unggul, sawahnya kelas. Siti Hajar, lahirlah Ismail alaihi salam. Sawahnya kelas. Siti Sarah, lahirlah Ishak. Sama-sama jadi Nabi. Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Dari Ishak menikah, lahirlah anak Ishak, Yakub. Jadi Nabi juga, Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Yakub menikah, lahirlah Yusuf. Jadi Nabi juga Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Doa beliau Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas solihin. Doa beliau, Rabbi ja'alni muqimas solati wa min durriyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah saya ini orang yang ahli mendirikan sholat. Wa min durriyati, dan seluruh anak cucu saya ya Allah ahli mendirikan sholat. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Ini pas bulan Rajab. Nggih mboten? Nggih, bulan Rajab, bulan ulang tahunnya sholat. Mari anak cucu kita semua kita dorong sholat 5 waktu yang istiqomah. Insya Allah dari istri-istri yang solihah ini tumbuh generasi yang bagus.
Hanya istri yang solihah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Sampai mati tetap luar biasa. Aniki, mugi-mugi mempelai berdua yang besok melaksanakan akad nikah, anaknya nanti dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan solihah, keluarganya sakinah, mawaddah dan warahmah, dan semoga kita semua, anak cucu kita, istri-istri kita, jadikan anak cucu yang soleh dan solihah, istri-istri yang soleh. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.